Halo teman-teman, sebelum masuk kepada video praktikum, sebelum itu saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tanaman kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropis. Tumbuhan yang sejenis polong-polongan ini memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi, mengandung mineral termasuk kalsium dan fosfor yang dapat menguatkan tulang serta rendah lemak. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kacang kedelai dan kacang tanah. Bagian paling bernilai ekonomi adalah bijinya. Kacang hijau dapat tumbuh pada tanah dengan pH optimal 6,7 dengan airase dan drainase yang baik serta tekstur tanah liat berlempung. Tanah liat berlempung biasanya mengandung banyak bahan organik yang membuat tanah menjadi lebih subur. Selain itu, iklim yang sesuai juga sangat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau sendiri dapat tumbuh di daerah dengan temperatur 25 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 50 sampai 80% dan tentunya mendapat sinar matahari yang cukup. Tahap pertama, persiapan lahan. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan lahan lalu membuat bedengan dengan ukuran 3 x 4 meter. Dapat kita lihat seperti yang di video, di setiap bedengnya terdapat got yang masing-masing berukuran sekitar 40 cm. Untuk bahan dan alat yang digunakan dalam persiapan lahan ini yaitu tunggal dan tali jarak tanam dengan jarak 15 cm. Sebelum tanam, tanah diberi acir atau tanah di sebelah kanan kiri dengan jarak ideal 40 cm. Tahap kedua, pemilihan benih. Untuk pemilihan benih, pastikan bahwa benih sudah teruji dan bersertifikat. Kalian dapat membeli benih kacang hijau di mana saja. Namun, saya sarankan untuk tidak membeli benih kacang hijau konsumsi yang terdapat di pasar maupun warung-warung. Saya sarankan untuk membeli benih kacang hijau di toko pertanian dengan merek dagang yang sudah pasti. Tahap ketiga, penanaman benih. Lahan yang telah disiapkan kemudian dilubangi dengan kedalaman 3-5 cm. Di setiap lubangnya diberi jarak sekitar 40 x 10 cm. Kemudian, tiap lubang diisi 2-3 biji kacang hijau. Setelah semua benih dimasukkan ke dalam lubang, kemudian lubang ditutup menggunakan kaki secara manual atau bisa juga dengan menggunakan kayu. Yang terpenting adalah lubang tertutup secara sempurna. Tahap 4, pemupukan dan pengairan. Pemupukan pada tanah kering dengan pupuk NPK. Pada tanah yang tidak terlalu subur perlu diberi 45 kg urea, ditambah 45-90 kg TSP, tambah 50 kg KCl per hektar. Pemberian pupuk kompos dan urea dapat membantu menahan air dalam tanah. Untuk lahan bekas penanaman padi sawah tidak perlu dilakukan pemupukan. Jika kacang hijau belum diberikan pupuk pada awal penanaman, maka akan diberikan pupuk pada usia 10 hari setelah tanam. Karena batas maksimal pemberian pupuk pertama pada tanaman kacang hijau adalah dalam kurun waktu 1-14 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea. Penggunaan pupuk ini dilakukan dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan daun dan batang agar menjadi lebih kuat dan tumbuh dengan subur. Pemupukan ini tidak boleh bersentuhan langsung dengan tanaman karena dikhawatirkan tanaman akan mati ataupun gagal panen. Usahakan pemberian pupuk diberikan jarak sekitar 5 cm dari tanaman. Pemupukan kedua dilakukan pada fase pembuahan dengan pupuk NPK, di mana pupuk NPK berguna untuk merangsang proses pembuahan agar tanaman kacang hijau berbuah lebih besar dan lebat. Pemberian pupuk tidak boleh terlalu banyak dan cara pemberiannya pun masih sama seperti pupuk sebelumnya, yaitu tidak boleh bersentuhan langsung dengan tanaman, dan kemudian diberi jarak sekitar 5 cm dari tanaman. Untuk pengairan, tanaman kacang hijau tidak perlu banyak disiram karena tanamannya tahan akan kondisi lahan yang kering. Penyiraman intensif hanya dilakukan di awal penanaman dan perkecambahannya sebelum berbunga dan membentuk polong. Tahap 5, penyiangan. Kacang hijau merupakan tanaman yang akan kalah bersaing dengan pertumbuhan gulma. Oleh karena itu, proses penyiangan sebaiknya dilakukan serutin mungkin, yakni 2 kali selama 2 minggu atau 4 minggu. Tahap 6, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Seperti yang kita lihat, ini merupakan salah satu hama pengganggu tanaman kacang hijau, yaitu kumbang daun.
Hama ini akan memakan pada bagian bawah daun dan dapat mengurangi penyerapan nitrogen. Cara pengendalian hama ini bisa dengan menggunakan bahan kimia insektisida dari kelompok pyrethroid dan lambda-sihalotrin. Yang kedua adalah hama oteng-oteng atau penggerek daun. Hama ini biasanya menyerang dan merusak daun tanaman, baik daun muda maupun daun tua. Serangan ini menyebabkan daun menjadi berlubang, kemudian daun mengering, bahkan membuat tanaman menjadi mati. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi dan pergiliran tanaman yang bukan sejenis, atau penyemprotan dengan menggunakan insektisida regen metindo, larvin uracron, atau prevaton dengan interval 3 hari sekali sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Berikutnya ada penyakit mosaik daun atau sering disebut dengan virus mosaik. Penyakit ini biasanya menyerang tanaman pada bagian daun dan menyebabkan daun menjadi kuning sepenuhnya. Daun pucat dan kemudian menjadi bercak kuning dan hijau yang menyebabkan tanaman terinfeksi dan mengalami hambatan pertumbuhan. Pengendalian penyakit mosaik ini dapat dilakukan dengan cara menyemprot daun dengan sipermetrin, deltameltrin, ataupun dimetroid untuk mengurangi populasi kutu kebul. Yang terakhir adalah penyakit layu pada kacang hijau atau sering disebut dengan layu sclerotium. Dapat kita lihat seperti yang di video bahwa kacang hijau menjadi layu dan mengerut. Penyakit ini disebabkan oleh jamur sclerotium, di mana jamur ini menyerang pangkal batang yang menyebabkan matinya tanaman dan didahului gejala lain. Pengendaliannya yaitu dengan penggunaan agen Hayati Mosaglio dengan bahan aktif Gliocadium sp dan Trichoderma harzianum. Tahap 7, panen dan pasca panen. Tanaman kacang hijau dapat dipanen pada usia 50-90 hari, tergantung dari jenis varietas yang digunakan. Polong kacang hijau yang siap dipanen berwarna coklat hingga kehitaman. Jika polong sudah berubah warna menjadi coklat kehitaman, maka polong kacang hijau harus segera dipanen. Apabila tidak dipanen, maka lama-kelamaan polong akan pecah dan menurunkan hasil. Proses pemanenan ini pun sebaiknya dilakukan pada sore ataupun pagi hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari pecahnya polong. Hasil produksi tanaman kacang hijau. Biji kacang hijau sendiri dapat diolah menjadi berbagai macam olahan. Salah satunya yaitu puding dari kacang hijau, bubur kacang hijau, es krim dari kacang hijau, serta bakpia isi kacang hijau, dan masih banyak yang lainnya.